Mendirikan sholat Jumat saja Hansip masuk ke dalam pakai sepatu, nggak dicopot. Luar biasa. Dan yang di sini hadir itu kiai-kiai besar, Kiai Nasihur, Kiai Syafi'i, Kiai Rahmatullah ada di sini. Kemudian khotibnya kiai muda, Kiai Ali Munawir. Dong, orang todong dia kamera nempat kan. Langkah sih dong, langkah sih larang nih, boten sih larang, orang gelem tekok. Insyaallah. Luar biasa ini masjid ini punya sejarah, harus ditulis itu. Ini Kiai Zaitun supaya ada yang menulis, orang yang sepuh. Barangkali Kiai Zainal Ashkan tulis nanti di edit, kemudian melalui pengurus daerah kota sini, PD kota, kumpulkan menjadi sebuah sejarah yang apabila haul kita baca berulang-ulang. Bukan hanya Syekh Ahmad Rifai, tapi berikutnya as-sabiqun al-awwalun minal rifa'iyyin bahimajah walladzina tabauhum bi ihsan. Ya kita ini lah. Barangkali rahimakumullah. Ini penting. Pak Sarbin sebagai seorang terpelajar waktu itu, gambilannya mau tenang. Kaum terpelajar, kalau sekarang istilah terpelajar itu harus doktor. Jadi kaum terpelajar, saya promotor itu ada 9 orang ketika bicara untuk sebuah rapat terbuka begitu. Kaum terpelajar, mereka profesor doktor. Tapi untuk saat itu Pak Sarbin itu kaum terpelajar, orang terpelajar, memberanikan membangun sebuah lembaga berbadan hukum Rifaiyah, Yayasan Rifaiyah. Senajan secara internal ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu sudah dinamika, ada. Jangan dibikin pusing itu. Itu memang sudah seperti itu. Wonten ingkang setuju, wonten ingkang boten setuju. Tapi bagaimanapun itu ada sebuah langkah maju dalam sejarah Rifaiyah di Indonesia ini. Langkah maju itu. Karena punya badan hukum itu. Para hadirin rahimahullah. Saat pada tahun 1967 Ugi, masalah Rifaiyah sudah, persoalannya sudah berada di Jaksa Agung sadar saya. Bukan Jaksa Tinggi Semarang, sudah di Jaksa Agung. Tapi bagaimana itu koordinasinya? Kiai Rahmatullah itu sudah pernah di BAP di Jaksa Agung sana. Tahun 1967 Kiai Rahmatullah waktu itu berdomisili di Jakarta, alamatnya di alamat Jakarta. Sudah di BAP, sudah diperiksa BAP, orang ngerti. Ya, apa BAP? Sudah diperiksa oleh Jaksa Agung, boten teparan. Seorang ulama Rifaiyah, dan beliau adalah seorang pemberani karena memberikan jawaban-jawaban yang tegas. Dan itu sebetulnya beliau ini sangat menunggu-nunggu karena berbagai fitnah yang terus-menerus dalam lingkungan masing-masing. Karena dianggap komunitas Rifaiyah itu eksklusif. Ya. Sholat Jumat, kawinan akan dewek. Persoalannya kayak ini. Lajeng zaman dulu ini sangat ketat loh. Gada putri nggak bisa dikawin orang lain, nggak bisa. Lah, pokoknya
boten urang. Jadi mesti harus jadi santri dulu, baru boleh didekatkan. Seperti Kiai Mursyid, Kiai Muharram, ada orang lain mau membina, harus belajar kitab-kitab Rifaniyah dulu, kitab-kitab Syamad Rifai itu. Jadi ada penyesuaian suhu. Supaya tidak ada konflik internal. Luar biasa orang zaman. Oh, zaman saniki suara iso sarap trukun sing kaya niku yo angel. Para hadirin rahimakumullah, karena eksklusif itu dianggap sebagai sebuah atau salah satu alasan untuk menjustis, menghukumi sesat, aliran sesat. Jadi rahmatullah, ada beberapa pertanyaan. Itu diantaranya menyangkut konsep-konsep alim adil, rukun Islam satu, pernah dirampas. Kalau membaca berita acara saking Kejaksaan Agung itu berarti kitab tarjumah itu pernah disweeping 3 kali. Pertama pada waktu zaman Syekh Ahmad Rifai, pesantren dibakar karena sudah diputus bahwa akan diasingkan, tapi bukan karena kesesatan alasan dulu Profesor Abdul Jamil. Sama Rifai itu dibuang bukan karena mengajarkan aliran sesat. Catat nih, perlu dicatat itu. Belanda alasannya bukan karena aliran sesat, bukan. Karena membahayakan negara penjajah. Itu. Terus ketika ini yang sanes menjual sama diri aliran sesat tidak laku itu biasanya. Tidak laku. Sebab alasan pengasingan itu ternyata karena kitab-kitabnya dan dakwahnya membahayakan negara. Yang perlu dicatat. Tolong hadirin rahimakumullah. Dari berita acara yang disebut oleh kejaksaan waktu proses verbal kalian Kiai Rahmatullah itu pejuang. Kiai Nasihun pejuang, Syafi'i pejuang besar yang turut mengantarkan kita ini sampai dengan hari ini eksis ada itu beliau itu sanadnya. Mbah Amun di Wowo juga pejuang. Beliau mencari referensi kemana-mana, ke KIBIS, kemudian ke Kementerian Agama. Beliau itu saya baca yang mengantarkan hasilnya itu diantaranya sederet kaum itu Haji Hasan Bisri Husni Kiai Husni Wowo bin Ahmad. Dan itu membaca surat hasil saking Kementerian Agama mencari legalitas supaya sah diamal nunggu negara supaya orang fitnah. Itu beliau ini bekerja keras bakta kitab menghadap kiai besar Kiai Mustafa, menghadap kemana-mana, menghadap ke pemerintah juga, ke Kementerian Agama, boten tanggung-tanggung orang kepala kaula orang, langsung orang kepala kaula, boten langsung Menteri Agama. Masya Allah, seorang ulama yang lugu, yang besok wani marani Kementerian Agama ini karena semangat untuk membela yang hak, membela yang benar. Ini yang perlu digali. Semua itu perjuangan tanpa beliau belum tentu kita seperti ini. Harus ada sanad yang sangat panjang. Semacam Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ini bukan karena perjuangan 45, bukan, dari sejarah yang sangat panjang, termasuk saya Ahmad Rifai. Ketika perjuangan para kiai menggunakan senjata ditumpas habis, kemudian Ahmad Rifai membangun ideologi anti kolonialisme, membangun persatuan, cinta tanah air. Beliau tetap berada di negeri yang sangat
menyiksa ini. Negeri yang masyarakatnya salah pahami. Tidak. Kalaulah beliau ini tidak diasingkan, mesti berada di Kendal, mesti berada di Kalisawa, mesti berada bersama-sama dengan santrinya. Tidak akan meninggalkan seberat apapun medan yang ada. Itu beliau. Mencintai tanah air dan menjaga persatuan, membangun komunitas supaya bersatu, membenci penjajah. Dan semangat persatuan, semangat anti kolonialisme ini terus dikembangkan. Sedikit apapun andil beliau ini, saya kira ada mata rantai kelahiran Sumpah Pemuda Kebangkitan Nasional dulu, kemudian Sumpah Pemuda, itu saya kira ada kaitannya, karena Syekh Ahmad Rifai ini pun membangun sebuah semangat ingin merdeka, semangat bersatu, bersama-sama mengusir Belanda. Beliau sangat benci kepada siapapun yang ikut membantu Belanda. Itu kata kunci luar biasa. Para hadirin rahimahullah, bukan hanya di sini. Di tahun 1965 ada sebuah lembaga berbadan hukum yayasan, tapi yayasan itu bergerak seperti organisasi. Saya dulu mengkritisi sebab saya belajar mana organisasi dan mana yayasan. Tapi yayasan Yasrib, Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah itu persis seperti organisasi itu, melatih kemana-mana dan pidato kemana-mana. Bukan, kalau yayasan kan sangat terbatas dan organnya itu juga berbeda dengan organ organisasi. Itu disusun pengurus cabang itu seperti organisasi itu. Pak Cagin luar biasa pinternya, luar biasa pinternya. Bangun yayasan tapi gerakannya seperti organisasi. Ada cabang di mana-mana. Di sini juga kan itu kasus itu terjadi ketika ada pelantikan pengurus di sini. Insya Allah luar biasa. Jadi akan ada sebuah seperti organisasi persis. Terus fitnah itu masih berkembang. Fitnah terakhir yang diperjuangkan panjang sekali dan akhirnya berhasil itu SK 012 tahun 80. Terbit sebuah keputusan dengan alasan keterangan dari salah seorang kiai yang tidak sebetulnya terorganisasi itu ya. Sebetulnya Demak itu yayasan bukan itu. Sebetulnya yayasan, kalau yayasan itu hal-hal yang menyangkut masalah ajaran itu dikembalikan ke ketua umum sebetulnya. Kalau itu menjawab sendiri jawabannya salah ya sudah. Maksudnya tidak menggunakan siasatus syar'iyyah yang saya maksud. Jawaban itu harusnya mempertimbangkan siasat syar'iyyah. Jadi ada trik-trik untuk menghadapi politik namanya. Sebab bagaimanapun saya baca juga dari beberapa analisis akademik dari para ahli bahwa Syekh Ahmad Rifai itu dan orang-orang Rifaiyah itu dibenci dari kalangan lain bukan oleh soal-soal keagamaan ansih, tapi juga ada soal-soal politik. Soal-soal politik ada yang di Masumi begitu, dan kemudian ada yang di NU, sebagian besar di NU, sebagian kecil ada yang Masumi, ada yang PSII itu begitu. Jadi gesekan antar partai juga itu berdampak pada pembinasaan
orang-orang Rifaiyah ini. Artinya ada pengkerdilan atau pemarginalan itu gitu. Itu wonten ingkang memahami seperti itu. Oleh karena itu saya memahami tahun 19 berapa ya? Menjelang pemilu 71 itu. Menjelang pemilu 71 itu. Kemudian ada 30 kiai ngumpul semua di sini juga, ada di Paisan gitu. Di Paisan atau di mana itu, yang jelas mereka berkumpul. Kemudian ada pada waktu itu ada sekber Golkar. Iya, sekber Golkar. Jadi orang pada masuk ke situ semua untuk berlindung, ngaum, apa namanya, kertas ngaum, berlindung begitu. Tapi masih ada Kiai Rofatullah, Kiai As'ad. Saya pernah diaturi ngaos wonten datang Paisan nyare wonten dari Hasan Dulu. Beliau yang masih kenceng rupanya, masih di NU, kemudian ada yang masih di PSI saya lupa itu namanya. Jadi 30 kiai itu hanya 2 orang saja, ingkang boten derek Golkar niku. Rubin sekber, masih sekber Golkar Rubin. Ini untuk berlindung semata-mata. Wonten datang Wonosobo akhir-akhir ini untuk ingkang PDI, PNI. Nah, ada cerita Jumat di sini dibubarkan itu kemudian oleh pemerintah supaya sholat Jumatnya dipindahkan ke salah satu musola yang dibangun oleh PNI dan kemudian dijaga oleh Pak HN. Allahu Akbar. Luar biasa, luar biasa. Itu saya baca seperti itu. Saya baca sekarang. Jadi sholat Jumat dibubarkan, dipindahkan sementara. Nah, luar biasa. Ini perjuangan, dan ini anak-anak muda kita harus tahu bahwa betapa sulitnya disalahpahami oleh orang lain. Dan kemudian sekarang salah paham itu sudah tidak ada lagi. Perjuangan yang luar biasa menghilangkan SK012 dari tahun 1980 baru tahun 2000 ya. Tahun 2000 baru clear. Kemudian 2004 tokoh yang paling dibenci itu dulunya mendapat gelar pahlawan nasional tahun 2004. Dan ini sebuah perjuangan yang panjang. Tokoh-tokoh pejuangnya berkesinambungan sudah banyak yang tidak ada, termasuk Kiai Haji Ali Munawir, Kiai Haji Ahmad Syadili, Kiai Haji Muhammad Syahud. Itulah pejuang-pejuang bagaimana cara supaya umat ini, Rifaiyah ini, ahli tarajumah ini tidak terkungkung oleh SK012. SK012 itu dilarang. Dampaknya sudah luar biasa. Kalau bapak-bapak kuloni kurumin dipanggil oleh kejaksaan itu berdasarkan dari arsip negara zaman Belanda dulu. Jadi perampasan kitab yang pertama itu mungkin ada pada arsip-arsip mereka, lajeng dokumennya ada. Kemudian sweeping yang kedua menurut hasil keterangan saking Kejaksaan Agung tahun 67 itu pada tahun 2001. Coba kita cari itu 2001 itu ada apa? Sebab pertanyaannya begini, Pak Kiai, benar tidak kitab-kitab tarajumah itu pernah dirampas oleh Belanda? Jawabannya Kiai Rohmat itu betul pada tahun 2001. Bukan 2001, 1901 maksud saya, bukan 2001. Bukan 2001, tahun 1901. Itu begitu. Dan kemudian sweeping yang kedua tahun 80 itu SK012. Kita kan yang di Demak itu dirampas semua dan kemudian nilai-nilai itu diperiksa. Termasuk di drama di mana itu karena perintah jaksa. Jaksa tinggi ya. Karena perintah jaksa tinggi untuk wilayah Jawa Tengah dan tembusannya diberikan seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat.
diperiksa, masjid diperiksa, kitab biaya diperiksa, kitab Riayatul Muhimmat, ditulisnya itu Riayatul Muhimmat, bukan Riayatul Himmat. Rupanya salah ngetik atau apa itu. Diperiksa semua. Para hadirin rahimahullah, ini perjalanan para pahlawan Rifaiyah. Bukan hanya as-sabiqunal awwalun, tapi alladzina tabauh. Biasa. Kalau tabi'in saja tafsirnya itu saya baca alladzina lam yashhad rasul. Jadi artinya orang yang beriman tidak bertemu dengan Rasul, bertemu dengan sahabat, itu tabi'in katanya. Tapi alladzina tabauhum bi ihsan ya ila an taqum as-saah. Jadi artinya kita yang tabi'in lah. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya dengan baik, yaitu yaumil qiyamah. Biasanya kita baca doa itu sampai dengan tabi'in. Baca tabi'in, kemudian nah itu harus diteruskan. Jadi bi'ihsan ila yaumiddin, yang mengikuti dengan baik sampai dengan hari kiamat. Dan kemudian kalau as-sabiqun al-awwalun dari generasi Rifaiyah ini, kiai generasi pertama yang menyebar karena dibubarkan, tapi hikmahnya luar biasa. Begitu cepat penyebaran Rifaiyah ini atau ahli tarjumah ini karena dibubarkan itu. Kalau tidak dibubarkan, ngumpul semua di Kali Salak saja di sana. Nah, kemana-mana ada di situ. Ketika dibubarkan, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Barat, di Wonosobo dan kemana-mana itu. 52 orang kiai yang menurut catatan Kiai Haji Ahmad Syadili untuk generasi pertama ini menyebar kemana-mana karena dibubarkan itu. Yang nunggu di sana jadi piket itu Syekh Maufuro itu, Imam Puro, menantunya Syekh Ahmad Rifai. Tidak mungkin diangkat jadi menantu kalau tidak pinter, nggak mungkin loh. Sampean jadi santri nggak pinter, tidak mungkin dipilih-pilih oleh kiainya itu. Kalau lama saja ditolak itu. Jadi Imam Puro itu menjadi menantu Syekh Ahmad Rifai pasca pengasingan, penangkapan, masih bertahan di lingkung di sana di Kali Salak. Diamanati supaya menjaga, meneruskan menjadi pengasuh pesantren yang sudah porak-poranda itu. Tetapi beliau itu karena memang pusat perhatian Belanda itu pasti ke Kali Salak, bukan ke Cirebon, ke Indramayu, dan bukan ke Wonosobo, bukan kemana-mana, tapi terkonsentrasi Kali Salak itu. Yang ada adalah Imam Puro itu. Sehingga intimidasi terus dilakukan. Imam Puro nggak bertahan lama, meninggalkan Kali Salak menuju Malaka, dan kemudian sampai wafat hijrah. Orang boleh lagi, nggak kembali lagi itu orang. Sebab Belanda di sini masih beringas, masih galak betul. Apalagi melihat ada santri-santri Ahmad Rifai. Para hadirin rahimakumullah, itu situasinya seperti itu. Jadi jelas, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Supaya kita tidak terputus, bukan hanya beliau-beliau, tapi kita sebagai pejuang-pejuang dan penerus juga mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Radhiyallahu anhum wa radu anna. Dan kemudian mudah-mudahan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina dzalikal fawzul alim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.